Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini tanggal 5 September, aku akan bikin video energy update September 2024 dan aku juga akan ambil satu kartu dari si Super Attractor ini untuk melengkapi readingnya. So before memulai, aku harap teman-teman hari ini sehat dan apapun yang teman-teman lakukan di hari ini dan kedepannya selalu dimudahkan, rezekinya dilancarkan ya. Amin. Dan let's get it started. Jadi September itu ternyata setelah aku rasa-rasa akan menjadi bulan yang sebenarnya lebih ringan dari bulan Agustus. Siapa yang di sini Agustusnya heavy? Raise hands. Aku salah satunya yang mengalami bulan Agustus yang lumayan gitu ya. Baik secara fisik dan mental aku lelah banget di Agustus kemarin, but alhamdulillah tidak sampai sakit ya, nggak sampai jatuh sakit, tidak pilek, tidak demam, ya capek aja, capek dan tiap hari tuh kayaknya berasanya tuh pekerjaannya seperti biasa rutinitasnya, tapi at the end of the day tuh kayak double gitu capeknya. I don't know why. Ya, teman-teman, di bulan September ini energinya akan lebih seperti angin ya, lebih ringan, lebih playful juga, dan aku juga mendapatkan nuansa romance di dalamnya. Artinya kalau teman-teman sekarang yang sedang ingin memulai hubungan yang baru, atau mulai mencoba mencari-cari di dating apps, ya karena sekarang mungkin agak susah untuk mencari orang in real life. Mungkin bisa memulai memanfaatkan sosial media untuk berkenalan, tapi tetap harus hati-hati, tetap harus perhatikan red flag-nya. Dan memulai bisnis juga oke. Apapun yang teman-teman mulai di bulan September ini, kuncinya adalah follow your fun, follow the joy. Ketika ada perasaan fun di situ, artinya excitement, semangat yang lebih kayak, seru nih kayaknya ya gitu. Itu diikutin. Itu adalah petunjuk bahwa you are following atau you are doing the right thing gitu. Dan harus diperhatikan juga, bukan berarti kita kalau in terms of romantic relationship, bukan berarti kita cuma mau cari senengnya aja. Ini tetap harus hubungan yang sehat ya, dimanapun ini, mau itu pekerjaan, friendship maupun romance, tetap harus punya visi bahwa aku ingin attracting sesuatu yang sehat ke dalam hidup aku. Tapi maksud aku dibawa fun itu adalah jangan belum-belum kamu tuh udah membebani dengan ekspektasi yang banyak gitu. Contohnya gini, mau kenalan nih ya, udah ada temen, kayaknya ngobrolnya cocok gitu kan, terus mau kopi darat lah, mau hangout segala macam, dan ya rasanya pas udah ketemu sih nyaman gitu, diajak ngobrol fun gitu kan. Terus overthinking nih, tapi kayaknya dia pekerjaannya belum mapan. Nanti bagaimana ke depannya kalau misalnya kita berumah tangga gitu kan? Atau kayaknya dia orangnya masih belum tahu nih mau ngapain di hidupnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang berat ya teman-teman. It's something so heavy that you put on to someone else. Karena kita sendiri belum tentu juga orang yang sudah tahu maunya apa. Jadi jangan sampai kita pun mempunyai harapan-harapan yang berat kepada orang-orang yang mau kita deketin nih, mau kita ajak berkenalan, mau kita ajak bekerja sama. Berbisnis juga seperti itu. Kalau dikira visi misinya sama, terus bawaannya udah joyful, udah fun, udah seru, ya udah dijalanin. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan yang sampai ini goalnya gue harus mencapai sukses di tahun sekian. Di bulan ini tuh lebih kepada eksplorasi ya teman-teman. September ini adalah waktu yang aman dan cukup mendukung untuk kamu bereksplorasi. Kira-kira aku cocok nggak ya dengan bidang ini? Kira-kira aku cocok nggak ya berteman sama dia? Aku cocok nggak ya dengan hobi ini gitu? Dan
Eksplorasi ini harus dilakukan dengan ringan hati, tanpa ekspektasi berlebihan. Don't be too hard on yourself juga ketika kamu ternyata merasakan bahwa ternyata gue nggak cocok nih ngelakuin hal ini, atau ternyata gue kayaknya nggak ini deh, nggak terlalu suka sama bidang ini. Itu jangan menyalahkan diri bahwa guanya aja kali ini yang lemot, atau guanya aja kali ini yang belajarnya susah gitu. Gak seperti itu. Netral-netral aja, easy breezy. Ingat, ini bulan yang tidak seharusnya dibikin berat, jadi jangan dibikin berat gitu ya. Dan sangat-sangat recommended untuk teman-teman yang sudah punya pasangan pun untuk mulai bereksplorasi, mencoba hal lain yang mungkin bisa merekatkan hubungan kalian gitu. Misalnya yang selama ini belum pernah nih staycation atau nginep liburan di hotel bintang 5 nih misalnya ya. Mungkin selama ini nabung terus karena mungkin mau melakukan hal yang lebih besar nantinya di tahun-tahun yang akan datang. Tapi boleh dilakukan misalnya, mungkin ada yang anniversary atau kalian juga cuman pengen berdua aja, coba melakukan hal itu. Mengapresiasi kerja keras selama ini berdua dalam rumah tangga, mengapresiasi pasangan. Boleh kok celebration kecil-kecilan yang agak lebih mewah sedikit gitu, tapi ya pokoknya dibawa nice. Nggak tahu ya, aku ngerasa malah September ini tuh agak seperti Valentine vibes-nya. It's a good month untuk being lovey-dovey gitu. It's a good month untuk meromantisasi diri kalian, hidup kalian. I mean, hidup itu kalau kita nggak bikin lembut, kalau kita nggak bikin cantik, kita bikin cozy, ya tidak akan begitu sendiri. Ya, jadi ya sudah gitu, maksudnya emang keadaan mungkin tidak menyenangkan, sedang banyak berita yang tidak enak gitu. Tapi buat apa tenggelam di situ? Dan cara meromantisasi hidup itu tidak perlu mahal, tidak perlu macam-macam heboh. Kadang you just buy a nice fresh flowers gitu ya. Beli aja bunga di toko bunga yang murah. Taruh di vas, kalau aku sini bunga kering ya. Taruh di vas, bikin secangkir kopi atau teh. Minum sore-sore atau pagi-pagi pas semua orang lagi misalnya belum bangun atau semua orang masih belum pulang kerja. Journaling di buku journaling yang cakep. Pokoknya romantisasi itu buatku itu membantu sekali untuk mengingatkan diriku bahwa hidupku baik-baik aja loh. Karena terus terang kalau kita sering terpapar media itu kalau beritanya bagus nggak laku ya teman-teman. Tapi kalau beritanya gawat-gawat, nah itu yang laku. Makanya kita selalu dibombardir dengan berita yang gawat-gawat. That's why sangat penting buat kita ngebalance dan bener-bener stay grounded nih, balik nih ke meja ini, ke kamar ini. Ya, di depan ada bunga, di sini ada a cup of coffee gitu kan, aku bikin recording. Aku mengingatkan diriku bahwa aku masih punya rumah yang decent ya, yang layak untuk ditinggali. Aku masih bisa minum kopi, masih bisa ngobrol, ada saluran ada internet yang baik gitu. Jadi hidup gue baik-baik aja. Itulah. So, selamat menikmati Septembernya ya. Itu tadi pesan intuisinya. Aku coba ada apa lagi? Kalau dari kartu, lembutkan hati kita semua teman-teman. Karena percuma kalau misalnya energinya sudah lembut gitu, alamnya juga baik hati gitu kan. Tapi kalau kita masih menyimpan banyak kedengkian dan hati kita keras, yang namanya kasih sayang semesta juga nggak akan kerasa. Kita akan terus-terusan merasa hidup kita tuh susah terus. Padahal
nggak susah gitu. Masih banyak yang lebih susah. Oke. Believing in spiritual guidance gives me certainty and the freedom to keep dreaming, even when I cannot yet see the result. Jadi di sini intinya, kalau kita yakin bahwa kita hidup tuh gak dibiarin terlantar sama Tuhan, gak dibiarin sendirian sama alam ini ya, alam semesta ini, kan semuanya ini dalam penjagaannya Dia. Kalau kita yakin seperti itu, artinya kita juga punya kemampuan untuk meyakini bahwa apapun yang kita impikan, apapun yang kita inginkan dan cita-citakan itu pasti ada hasilnya. Walaupun belum kelihatan nih sekarang, tapi pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada wujudnya nantinya. Tapi mungkin wujudnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tidak sesuai dengan yang kita harapkan nih seringkali lebih bagus, karena manusia itu kan otaknya cuma segitu ya teman-teman, dan pengetahuan kita terhadap alam raya ini mungkin cuma seujung kuku. Kita taunya misalnya merek handphone yang bagus misalnya A gitu ya, dan kita pengen A gitu, tapi Tuhan kasih kita B, terus kita kecewa, kenapa nggak A? A itu kan keren. Tapi guess what, ternyata B lebih kuat, lebih tahan lama, lebih user friendly, kamu lebih seneng, makanya tuh lebih mudah gitu. Jadi kadang-kadang yang Tuhan kasih itu jawaban doa kita malah jauh lebih pas buat kita. So buat teman-teman yang juga sedang menantikan sesuatu sedang terjadi, be mindful, open your heart, open your eyes gitu ya. Karena kadang sebenarnya doa yang kamu ucapin setiap hari itu sebenarnya sudah terwujud, cuman mungkin kamu nggak ngeh aja karena bentuknya tidak seperti yang kamu doakan itu. Misalnya kayak aku nih contohnya, aku tuh selalu berdoa supaya aku punya rumah sendiri, karena kan sekarang masih tinggal nih di kosan ya, dan alhamdulillah banget kosannya juga enak banget sebenarnya. Cuman still aku makin kesini merasa makin butuh space yang lebih proper. Jadi ada ruang tamu, ada kamar. Kalau ini kan cuman studio aja. Aku doakan itu setiap hari bertahun-tahun. And then suddenly beberapa minggu lalu ada rapat keluarga dan aku diminta untuk pindah ke rumah kakakku, which is kembali lagi ke rumah orang tuaku karena mereka kan satu pagar ya. Karena kakakku harus pindah ke luar negeri ikut suaminya dan nggak ada yang jagain ibuku, jadi aku harus tinggal di situ. Well, kalau aku nggak buka mata, nggak buka hati, mungkin aku nggak ngeh ya bahwa siapa tahu itu adalah jawaban doaku sama ini. Karena yang aku pikirin adalah rumahku ya rumahku hasil aku membeli sendiri dengan aku dandanin sedemikian rupa dan letaknya tidak ada di Jakarta gitu kan. Karena aku pengen tinggal di luar Jakarta. Cuman mungkin untuk saat ini jawaban doaku ya memang harus yang itu, harus tinggal di rumah kakakku, which is it's a good place ya. Karena kalau aku tidak buru-buru mensyukuri itu, aku malah akan terus-terusan merasa bahwa kok nggak terjadi, doaku nggak dijawab-jawab. Nah, kemudian aku sadar bahwa ini pun sudah dijawab karena ini adalah rumah dengan ruangan-ruangan tertentu, and then aku bisa bersama ibuku. Itu pun juga salah satu doa yang aku selalu doakan gitu. Aku ingin merawat ibuku, aku ingin setiap pagi tuh bisa bikinin sarapan buat dia, masak buat dia gitu. Dan ini dijawab gitu loh. Jadi teman-teman coba perhatiin lagi di hidup teman-teman itu mungkin banyak sekali doa kita yang sudah dijawab, tapi kita nggak sadar karena jawabannya beda versinya dengan apa yang kita inginkan. Tapi yakinlah bahwa itu versi yang paling baik dan paling sempurna buat kita semua saat ini. Gitu ya. Thank you for watching. Tolong share, subscribe, dan komen. Kalau misalnya teman-teman punya request mau dibikinin video tentang apa, ngobrol tentang apa, taruh aja di komen, pasti aku akan bikinin kalau aku sempet ya.
Bye.